Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di mana pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan konfigurasi interVLAN routing pada perangkat router mikrotik. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, saya akan terus ngingetin nih, agar kalian jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng di video ini, supaya saya lebih semangat dalam berbagi ilmu jaringan melalui channel ini, dan nantinya juga kalian akan mendapatkan notifikasi video update terbarunya dari channel ini. Oke, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang VLAN dan trunking ya, baik menggunakan CHR ataupun menggunakan perangkat real device dari mikrotik. Akan tetapi ada sebuah kondisi di mana kita diminta untuk dapat melakukan sebuah konfigurasi agar setiap masing-masing VLAN dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, proses tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan interVLAN routing pada perangkat router yang digunakan untuk menghubungkan antar VLAN tersebut. Lah, terus kenapa harus ada VLAN? Kalau ujung-ujungnya kita diminta untuk dapat menghubungkan setiap masing-masing VLAN, ya kan tinggal bikin satu network aja, dan kita nggak perlu bikin VLAN dan juga trunking di dalam jaringan kita kan? Ya, nggak gitu juga lah. Karena dengan kita menerapkan interVLAN routing ini, kita dapat mengatur traffic dari setiap masing-masing VLAN dengan membuat sebuah aturan ataupun rule dengan menggunakan firewall ataupun routing policy di dalamnya. Nah, untuk konfigurasi firewall dan routing policy ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Makanya, tetap terus simak update video tutorial di channel ini ya. Oke, lalu bagaimana menerapkan interVLAN routing pada jaringan kita dan cara konfigurasinya? Let's go, kita config. Oke, untuk materi kali ini kita akan menggunakan perangkat real device ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak memiliki perangkat real device, kalian bisa menggunakan aplikasi emulator, baik menggunakan aplikasi PNetLab, FNG, ataupun Genestry. Dan untuk jenis topologi yang akan kita gunakan yaitu seperti ini. Oke, nah topologi ini kalian harus buat ya, baik menggunakan real device ataupun menggunakan emulator. Dan untuk mempersingkat waktu pembahasan di sini, kalian harus melakukan konfigurasi VLAN 100 untuk Ether 2, kemudian VLAN 200 untuk Ether 3, dan juga konfigurasi trunking di interface Ether 1 pada perangkat AirSwitch. Jika kalian lupa cara konfigurasinya, kalian bisa melihat kembali materi tersebut di list yang ada di video ini. Oke? Nah, jika kalian sudah melakukan konfigurasi VLAN dan trunking pada AirSwitch, dan di sini juga saya sudah menerapkan topologi yang sebelumnya saya jelaskan ke perangkat real device-nya ya, di mana di sini saya sudah melakukan konfigurasi VLAN dan trunking pada AirSwitch gitu, di mana di sini perangkat yang saya gunakan untuk sebagai AirSwitch itu adalah perangkat yang di bagian paling bawah. Sedangkan untuk Air Gateway-nya itu ada di bagian paling atas gitu ya. Dan di sini saya sudah melakukan konfigurasi VLAN 100 di interface Ether 2 dan VLAN 200 di Ether 3. Kemudian saya juga sudah melakukan konfigurasi trunking di interface Ether 1, di mana interface Ether 1 ini terhubung ke perangkat Air Gateway di interface Ether 2 gitu. Dan jika kalian sudah melakukan konfigurasi terhadap AirSwitch, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi interVLAN routing pada perangkat Air Gateway gitu. Jadi di sini untuk melakukannya kita harus meremote perangkat Air Gateway-nya terlebih dahulu. Nah, caranya kita harus pindahkan kabel UTP yang ada pada perangkat AirSwitch yang sudah kita lakukan konfigurasi gitu ya. Di sini kita pindahkan dari interface Ether 5 yang digunakan untuk melakukan remote ke interface Ether 5 yang ada di perangkat Air Gateway-nya gitu ya. Dimana di sini saya sudah melakukan konfigurasi terhadap perangkat Air Gateway-nya untuk interface Ether 5. Dimana Ether 5 ini dikhususkan sebagai interface remote untuk melakukan manajemen terhadap perangkat dan juga untuk menerapkan sistem keamanan pada perangkat router mikrotik yang kita miliki. Tentunya kalian masih ingat kan cara mengamankan perangkat mikrotik kita? Kalau misalnya kalian nggak ingat juga, kalian bisa melihat video tutorialnya di sebelah sini ya. Oke? Nah, karena saya sudah menerapkan sistem keamanan pada perangkat Air Gateway dan sudah menyimpan user serta password remote pada aplikasi Winbox, maka di sini kita jalankan aplikasi Winbox-nya terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini kalian buka aplikasi Winbox-nya. Kalau misalnya ada peringatan seperti ini, kalian klik di bagian menu Run.
Kemudian nanti akan muncul sebuah tampilan untuk melakukan remote ya. Dan di sini saya sudah melakukan konfigurasi pengamanan, sistem keamanan terhadap port 5 dan sudah menyimpan username serta password yang digunakan untuk meremote perangkat R gateway-nya gitu ya. Nah, di sini saya tinggal ngeklik di bagian user R gateway gitu ya, di mana user ini merupakan user remote yang ada di perangkat R gateway kita gitu ya. Nah, di sini kalian tinggal double klik aja. Kemudian nanti akan muncul sebuah tampilan aplikasi remote yang kita lakukan terhadap perangkat R gateway kita, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi dasarnya, yaitu melakukan konfigurasi identity terhadap perangkat tersebut, gitu ya. Nah, caranya yaitu kalian klik di bagian menu sistem, kemudian pilih identity, dan di sini di bagian identity-nya misalnya kita namakan yaitu adalah R strip gateway. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal klik apply, kemudian kalian klik OK. Dan di sini kalian harus pastikan ya bahwa identitas dari perangkat mikrotik kita sudah berubah ya. Kalian bisa melihatnya di bagian paling atas sebelah sini ya. Oke. Nah, fungsinya adalah supaya kita tidak salah dalam melakukan remote terhadap perangkat mikrotik yang seharusnya kita konfigurasi. Gitu ya. Makanya di sini saya selalu menerapkan yang namanya penamaan terhadap perangkat kita gitu ya. Supaya kita nggak salah gitu dalam melakukan konfigurasinya. Gitu ya. Oke, setelah kita merubah identity dari perangkat kita, maka langkah selanjutnya kita akan membuat VLAN di dalam sebuah interface ya. Nah, di sini terdapat sebuah perbedaan ketika kita membuat VLAN pada router yang dijadikan switch dengan VLAN yang digunakan untuk menghubungkan antar VLAN yang berbeda atau yang disebut dengan inter-VLAN routing. Dimana ketika kita membuat VLAN pada router yang dijadikan switch, semua konfigurasi VLAN terletak pada menu bridge ataupun pada menu switch ya. Nah, sedangkan konfigurasi VLAN yang digunakan sebagai inter-VLAN routing ini terletak pada menu interface ya. Jadi di sini kalian klik di bagian menu interface-nya, kemudian di bagian tab VLAN-nya ini kalian klik. Nah, kemudian kita buat interface VLAN-nya gitu ya. Dimana di sini kita akan membuat interface VLAN 100 terlebih dahulu gitu ya. Nah, caranya kalian klik tanda plus. Kemudian di bagian name-nya ini kalian ganti jadi VLAN 100. Kemudian di bagian VLAN ID-nya, karena kita akan membuat interface untuk VLAN 100, maka di sini VLAN ID-nya adalah 100 gitu ya. Nah, kemudian di bagian interface-nya, nah ini interface yang digunakan atau yang terhubung ke perangkat R switch-nya, di mana perangkat R switch tersebut digunakan sebagai interface trunking-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian topologi sebelumnya, di mana perangkat R gateway itu terhubung menggunakan interface Ether 2 gitu ya ke R switch-nya gitu. Berarti di sini di bagian interface-nya kita ganti jadi interface Ether 2 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik apply, kemudian kalian klik OK. Nah, setelah mengklik OK, maka di sini kalian harus pastikan ya bahwa di bagian tab interface-nya, nah di sini kita bisa lihat bahwa terdapat sebuah VLAN, yaitu adalah VLAN 100 yang dihubungkan ke interface Ether 2 gitu ya. Nah, ini merupakan konfigurasi VLAN yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu ya. Oke, setelah membuat interface VLAN, maka langkah selanjutnya kita setting IP address pada interface VLAN tersebut ya. Dimana nantinya IP address ini yang akan dijadikan gateway untuk PC yang tergabung ke dalam VLAN 100 gitu ya. Jadi fungsi gateway tersebut nantinya digunakan sebagai sebuah jembatan agar PC yang tergabung ke dalam VLAN 100 dapat berkomunikasi dengan PC lainnya gitu ya. Yang berbeda network, baik itu yang tergabung ke dalam VLAN yang berbeda ataupun tergabung ke dalam sebuah interface pada router mikrotik. Untuk konfigurasi IP address pada interface VLAN 100 di router mikrotik, caranya yaitu adalah kita klik di bagian IP. Ini kita close aja. Kita klik di bagian IP, kemudian klik di bagian address. Kemudian kita klik di bagian tanda plusnya gitu ya. Nah, ini kita masukkan IP address-nya yaitu adalah 192, kemudian 168.100.1. Jangan lupa di bagian akhirnya yaitu adalah /24 gitu ya. Nah, kemudian di bagian interface-nya, nah ini kita ganti jadi VLAN 100 gitu ya. Karena IP address ini digunakan untuk VLAN 100 gitu ya. Makanya di sini di bagian interface-nya kita arahkan ke VLAN 100. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik apply, kemudian kalian klik OK gitu ya. Oke, sampai di sini konfigurasi inter-VLAN routing untuk VLAN 100 sudah selesai dilakukan. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi inter-VLAN routing untuk VLAN 200 ya. Nah, karena sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi inter-VLAN menggunakan mode GUI, maka seperti biasa kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi inter-VLAN routing untuk VLAN 200 menggunakan mode CLI. Nah, caranya di sini kita membutuhkan terminal ya. Jadi di sini kita klik di bagian
terminalnya. Nah, kita close aja. Kemudian klik di bagian new terminalnya. Kemudian untuk perintah pertama yang akan kita lakukan yaitu adalah membuat interface VLAN untuk VLAN 200 ya. Nah, caranya di sini kita gunakan perintah interface, kemudian VLAN, kemudian add, kemudian name. Nah, untuk name-nya di sini misalnya kita gunakan yaitu adalah VLAN 200 ya. Kemudian di bagian VLAN ID-nya, nah karena di sini untuk VLAN 200 maka VLAN ID-nya adalah 200. Kemudian di bagian interface-nya, nah untuk interface di sini adalah interface yang ada di Air Gateway yang terhubung langsung dengan perangkat Air Switch-nya gitu ya. Dimana kalau misalnya kita lihat di bagian desain topologinya, maka interface yang terhubung dari Air Gateway ke perangkat Air Switch yaitu adalah interface Ether 2 gitu ya. Berarti di sini kita masukkan yaitu adalah Ether 2 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal tekan tombol enter aja. Nah, untuk melihat konfigurasi interface VLAN yang sudah kita lakukan, kita bisa menggunakan perintah yaitu adalah interface VLAN kemudian print gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa terdapat dua buah interface VLAN yaitu adalah VLAN 100 dan VLAN 200 gitu ya. Dimana VLAN 200 ini merupakan interface VLAN yang sudah kita konfigurasi sebelumnya menggunakan mode CLI gitu ya. Nah, setelah membuat interface VLAN 200, maka langkah berikutnya kita konfigurasi IP address pada interface tersebut ya, yang nantinya digunakan sebagai gateway untuk PC yang tergabung ke dalam VLAN 200. Nah, caranya kita gunakan perintah yaitu adalah IP, kemudian address, add, kemudian address. Nah, di sini kita masukkan IP address yang nantinya digunakan sebagai IP gateway gitu ya. Di mana IP address-nya yaitu adalah 192.168.200.1. Jangan lupa di bagian akhirnya kalian gunakan /24 gitu ya. Kemudian di bagian interface-nya, nah ini adalah interface VLAN 200 yang sebelumnya kita sudah lakukan konfigurasinya gitu ya. Berarti di sini interface-nya adalah VLAN 200 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan tombol enter aja. Nah, untuk melihat apakah IP address ini sudah termasuk atau sudah dimasukkan ke dalam VLAN 200, kita bisa menggunakan perintahnya yaitu adalah IP, kemudian address, kemudian print gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa IP address untuk VLAN 200 itu sudah terbentuk ya. Kalian bisa melihatnya di bagian paling bawah sebelah sini. Gitu ya. Oke, di sini kita sudah melakukan konfigurasi inter-VLAN routing pada Air Gateway dan juga IP address pada masing-masing interface VLAN. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address dan gateway pada setiap masing-masing PC. Misalnya di sini kita akan melakukan konfigurasi tersebut pada PC 1 gitu ya, di mana PC 1 tersebut tergabung ke dalam VLAN 100. Jadi di sini kita ke PC 1 terlebih dahulu, kemudian kita setting IP address-nya gitu ya, sesuai dengan topologinya gitu ya. Nah, di sini kita buka PC satunya, kemudian kita lakukan konfigurasi IP address terhadap PC tersebut gitu ya. Nah, caranya kalian klik di bagian tanda seperti bola dunia ya. Kemudian kalian klik di bagian network dan internet setting gitu ya. Nah, ini kalian klik. Nah, kemudian di bagian paling bawahnya ini kalian pilih di bagian change adapter option. Kalian klik. Nah, kemudian di bagian interface-nya, karena di sini saya menggunakan satu buah interface LAN-nya, maka di sini kalian tinggal double klik aja. Kemudian di bagian sini kalian klik di bagian properties. Setelah itu kalian klik di bagian internet protocol version 4 ya. Ini double klik aja. Nah, kemudian di bagian sini kalian pilih di bagian use the following IP address. Ini kalian klik. Nah, kemudian di bagian IP address-nya, karena dia tergabung ke dalam VLAN 100, maka di sini IP address-nya yang kita masukkan yaitu adalah 192.168.100.2 gitu ya. Dan ini nggak boleh sama dengan IP gateway-nya gitu ya. Nah, kemudian di bagian subnet mask-nya, karena dia menggunakan /24, maka di sini subnet mask-nya adalah 255.255.255.0 gitu ya. Nah, kemudian di bagian default gateway, ini adalah IP address yang digunakan atau yang ada di interface VLAN 100 gitu ya, yang sudah kita konfigurasi pada router Air Gateway gitu ya. Nah, di sini berarti default gateway-nya yaitu adalah 192.168.100.1 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik OK, kemudian ini juga klik OK, dan ini klik close. Kemudian kita klik tanda silang aja gitu ya. Ini close aja semua. Kemudian kita lakukan konfigurasi IP address pada PC 2 ya. Dan di sini kita ke PC 2 terlebih dahulu, kemudian kita lakukan konfigurasi IP address dan gateway pada PC 2. Di mana PC tersebut tergabung ke dalam VLAN 200 gitu ya.
Berarti di sini kita masuk ke PC 2 terlebih dahulu, kemudian kalian lakukan konfigurasi IP address sama seperti yang kita lakukan di PC 1 gitu ya. Nah, caranya kalian klik di bagian tanda bola seperti ini. Kemudian kalian pilih di bagian network and internet setting. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kalian pilih di bagian change adapter option. Nah, kemudian di bagian interface-nya, ini kalian double klik aja, kemudian pilih properties. Setelah itu kalian pilih di bagian Internet Protocol version 4, ini kalian klik. Atau kalian bisa juga double klik ya, atau bisa juga kalian klik di bagian propertiesnya gitu ya. Nah, kemudian di bagian IP address-nya, nah ini kalian pilih di bagian use the following IP address. Nah, kemudian baru kita masukkan IP address-nya gitu ya. Karena PC 2 ini tergabung ke dalam VLAN 200, maka IP address-nya yaitu adalah 192.168, kemudian 200.2 misalnya, gitu ya. Nah, kemudian di bagian subnet mask-nya, karena dia menggunakan slash-nya adalah /24, maka di bagian subnet mask-nya adalah 255.255.255.0 gitu ya. Nah, kemudian di bagian default gateway-nya, ini kita masukkan yaitu adalah IP address yang ada di VLAN 200 gitu ya, di bagian interface VLAN 200 yang sebelumnya kita konfigurasi di router gateway-nya gitu ya. Di mana IP address-nya yaitu adalah 192.168.200.1 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik OK, kemudian close, kemudian kita close aja. Nah, ini kemudian kalian tanda silang aja. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita coba melakukan ping dari PC 1 ke IP address yang sebelumnya kita setting ya, pada interface VLAN 100 di Air Gateway ya. Nah, caranya kita klik di bagian menu Start, kemudian kalian klik di bagian Command Prompt, kemudian kalian lakukan perintah ping ke bagian IP address yang ada di interface VLAN 100 gitu ya, di mana IP tersebut yaitu adalah 192.168.100.1 gitu ya. Nah, kalian tekan enter aja dan di sini pastikan bahwa PC 1 sudah terhubung ke dalam interface VLAN 100 gitu ya, yang ada di Air Gateway gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa statusnya adalah replay, yang artinya bahwa PC 1 sudah terhubung dengan Air Gateway melalui interface VLAN 100 gitu ya. Oke, kemudian kita lakukan hal yang sama pada PC 2, yaitu dengan melakukan ping ke IP address yang sebelumnya kita setting pada interface VLAN 200 di Air Gateway ya. Nah, caranya kita klik di bagian menu Start, kemudian kalian pilih di bagian Command Prompt, kemudian kita lakukan perintah ping ya ke IP address yang ada di interface VLAN 200 yang sebelumnya kita setting di Air Gateway gitu ya. Nah, di sini kita gunakan perintah ping, kemudian IP yang ada di interface VLAN 200 yaitu adalah 192.168.200.1 gitu ya. Dan di sini pastikan ya bahwa PC 2 dapat terhubung ke interface yang ada di VLAN 200 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa statusnya adalah replay, yang artinya bahwa PC 2 sudah dapat terhubung ke interface VLAN 200 yang ada di perangkat Air Gateway kita, gitu ya. Oke, di sini bisa dilihat bahwa kita dapat melakukan ping dari setiap masing-masing PC yang tergabung ke dalam VLAN gitu ya, ke interface VLAN yang ada pada Air Gateway. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan kembali di mana kita akan melakukan ping antar PC yang berbeda VLAN. Misalnya di sini dari PC 2 ke PC 1 gitu ya. Nah, di sini kita gunakan perintah ping, berarti di sini kita masih di PC 2. Kita gunakan perintah ping, kemudian IP address yang ada di PC 1 gitu ya. Nah, IP address yang ada di PC 1 yaitu adalah 192.168.100.2 gitu ya. Nah, kemudian kalian tekan tombol enter dan di sini pastikan bahwa PC 2 dapat terhubung ke PC 1 gitu ya dengan melakukan perintah ping tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat hasilnya bahwa statusnya di sini adalah replay, yang artinya bahwa PC 2 itu dapat terhubung ke PC 1 yang berbeda VLAN. Hal ini bisa terjadi karena kita sudah menerapkan inter-VLAN routing dan juga IP gateway pada setiap masing-masing PC yang tergabung ke dalam VLAN gitu ya. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa konfigurasi inter-VLAN routing yang kita lakukan pada perangkat Air Gateway telah berhasil dilakukan, di mana setiap PC yang tergabung ke dalam VLAN dapat melakukan ping ke IP address yang ada pada interface VLAN di perangkat Air Gateway yang bertindak sebagai gateway pada setiap masing-masing VLAN gitu ya. Begitu juga ketika kita melakukan percobaan ping dari PC 2 ke PC 1 yang terletak pada VLAN yang berbeda. Oke, kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah atau ada yang mau nambahin atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini.
Seperti biasa, kita coba buat diskusi bareng. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.